Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali bertemu bersama saya lagi nih, Kak Ambar, yang akan menjadi tentor geografi kalian. Nah Sobat Pintar, di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian nasional geografi tentang atmosfer. Jadi atmosfer itu merupakan gas-gas yang menyelimuti bumi kita. Sebelum kita membahas soal tentang atmosfer lebih jauh nih, kalian boleh menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting nanti. Kalian juga bisa mengerjakan soal-soalnya langsung di bawah ini. Apabila ada kesulitan atau kurang paham, kalian boleh juga langsung komen. Nah Sobat Pintar, sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Nah, buat Sobat SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional geografi, bagaimana persiapannya? Sudah siap kan? Masih semangat kan? Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca suatu wilayah adalah Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi, untuk soal ini yang ditanyakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca. Cuaca itu apa sih gitu ya? Cuaca itu merupakan kondisi udara pada suatu daerah atau pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jadi bisa berubah-ubah nih Sobat Pintar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya untuk yang pertama yaitu adalah suhu udara. Di mana suhu udara ini merupakan kondisi panas ataupun dinginnya suatu udara dalam wilayah tertentu. Jadi ini bisa diukur dengan suatu alat. Nama alatnya adalah termometer. Untuk faktor yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara ini merupakan tenaga yang menggerakkan suatu massa udara dalam satu satuan wilayah nih Sobat Pintar. Ini yang digunakan untuk mengukur alatnya namanya adalah barometer. Lalu untuk yang ketiga, kelembapan udara. Di mana kelembapan udara ini merupakan kondisi uap air yang terkandung dalam udara. Alat yang digunakan untuk mengukur namanya higrometer. Lalu berikutnya adalah awan. Awan ini merupakan kumpulan titik-titik air ataupun kristal es yang terdapat pada udara yang mengalami kondensasi. Jadi awan ini dibagi menjadi 3 nih Sobat Pintar, yaitu awan rendah, awan menengah, dan juga awan tinggi. Lalu untuk yang kelima, ini merupakan curah hujan. Di mana curah hujan ini merupakan jatuhnya titik-titik air ataupun kristal es ke permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk mengukur banyak atau sedikitnya curah hujan itu namanya ombrometer.
Lalu untuk yang keenam, ini adalah angin. Angin ini merupakan udara yang bergerak dari wilayah dengan tekanan maksimum menuju ke wilayah dengan tekanan minimum. Alat yang digunakan untuk mengukur gerakan angin namanya gerakan maupun kecepatannya ya ini. Anemometer. Nah, oke nih sobat pintar. Jadi, pada pilihan kita lihat mana aja yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca. Untuk pilihan yang A, suhu udara dan arah angin. Suhu udaranya ini benar. Tapi untuk arah angin ini bukan hanya arahnya ya. Jadi keseluruhan dari angin, baik kecepatannya juga. Jadi ini termasuk salah nih sobat pintar. Lalu untuk pilihan B, kelembapan udara dan waktu. Kelembapannya benar. Waktunya ini kurang tepat. Lalu untuk yang C, tekanan udara dan pencahayaan. Tekanan udaranya ini benar. Pencahayaannya kurang tepat. Lalu untuk yang D, angin dan arus laut. Ini yang kurang tepat arus lautnya. Lalu yang paling tepat adalah jawaban E nih sobat pintar, yaitu awan dan curah hujan. Bagaimana? Cukup mudah kan? Nah sobat pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan atmosfer. Silahkan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Lapisan atmosfer angka 4 seperti gambar adalah dan manfaatnya. Oke sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama ya. Untuk lapisan atmosfer di sini yang ditanyakan adalah nomor 4. Mana terdapat pada lapisan ini? Kakak punya tips pintar untuk kalian agar mudah menghafalkan. Jadi kan soal ini sering sekali keluar dalam ujian nasional geografi. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, di sini ada rumus pintar. Itu tos me t. Di mana toh di sini ini merupakan lapisan pertama. Namanya adalah troposfer. Troposfer ini merupakan tempat di mana terjadinya gejala cuaca dan iklim. Jadi misalnya saja seperti terjadinya pelangi, halilintar maupun hujan, itu terjadinya pada lapisan troposfer. Itu lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lalu untuk lapisan kedua nih sobat pintar, diawali dengan huruf S. Berarti adalah stratosfer. Di mana pada lapisan stratosfer ini terdapat ozon. Di mana ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Lalu untuk lapisan ketiga, berarti mesosfer. Mesosfer ini fungsinya adalah untuk melindungi bumi dari benda angkasa. Misalnya saja seperti meteor. Jadi meteor ini seringkali terbakar itu pada lapisan mesosfer. Untuk lapisan berikutnya nih sobat pintar, atau lapisan keempat, lapisan yang ditanyakan pada soal berawalan T. Ini T
termosfer. Nah, lapisan termosfer ini terdapat juga lapisan ionosfer, di mana lapisan ionosfer ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Untuk lapisan yang kelima atau lapisan yang paling luar dari atmosfer, yaitu namanya berawalan dari E, berarti eksosfer. Ini merupakan lapisan terluar, di mana pada lapisan eksosfer ini gaya gravitasi sudah semakin kecil. Jadi cukup mudah kan sobat pintar? Langsung saja kita cek di sini untuk nomor 4, termosfer. Nah, kita langsung cari aja. Terdapat pada pilihan jawaban D. Bagaimana? Kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat pintar, pada soal kali ini kita akan membahas tentang iklim matahari. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Indonesia terletak pada 0 sampai 23,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Berdasarkan pembagian iklim matahari, nah, sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama ya. Jadi di sini Indonesia terletak pada 0 hingga 23 derajat lintang utara, lintang selatan. Didasarkan pada pembagian iklim matahari. Jadi iklim matahari ini itu berdasarkan pada garis lintang yang posisinya akan mempengaruhi intensitas penyinaran matahari. Jadi, saya gambarkan di sini. Nah, oke, misalkan saja seperti ini ya sobat pintar. Anggap saja ini mirip gitu ya. Jadi di sini 90 derajat. Di sini kutub utara. Lalu di sini kutub selatan. 66,5 derajat lintang utara. Di sini 40 derajat lintang utara, di sini 23,5 derajat lintang utara. Di sini daerah ekuator. Lalu di sini 23,5 derajat lintang selatan, 40 derajat lintang selatan, dan 66,5 derajat lintang utara. Di mana pada wilayah dengan 0 derajat hingga 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan, ini biasanya disebut juga dengan iklim tropis. Lalu untuk 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang utara, lintang selatan, ini biasanya disebut wilayah subtropis. Dan untuk lintang
lintang 40 derajat hingga 66,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Ini biasanya disebut juga dengan iklim sedang. Dan 66,5 derajat hingga 90 derajat lintang utara, lintang selatan, ini biasanya disebut dengan iklim dingin ataupun iklim kutub. Nah, sudah jelaskan bahwa di sini Indonesia terletak pada iklim tropik. Nah, pilihannya terdapat pada pilihan D. Oke, sobat pintar. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angin puting beliung. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Faktor-faktor cuaca terdapat 6 faktor, di mana cuaca ekstrim puting beliung dipengaruhi faktor-faktor yang terdapat pada angka Nah, sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama. Jadi, di sini yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrim puting beliung. Puting beliung ini bahayanya bisa diminimalisir apabila masyarakat mengetahui tanda-tandanya. Jadi, puting beliung ini terjadi apabila dipengaruhi oleh tingkat pemanasan nih sobat pintar. Misalnya saja ilustrasinya seperti ini. Terjadi pemanasan yang sangat signifikan sehingga menyebabkan suatu wilayah itu menjadi pusat tekanan rendah. Masih ingat kan, angin itu bergerak dari wilayah tekanan tinggi menuju tekanan rendah kan, sehingga massa udara yang terdapat di sekitarnya ini terhisap di pusat tekanan rendah ini nih sobat pintar. Terjadilah angin puting beliung di wilayah ini. Nah, begini. Jadi, ini dipengaruhi oleh tadi ya, jangan lupa temperatur atau suhu, lalu tekanan di sini, temperatur, tekanan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kelembapannya juga, karena suhu yang tinggi, kelembapan di wilayah sekitar itu sedikit nih sobat pintar. Lalu untuk berikutnya adalah curah hujan. Nah, tanda-tanda terjadinya angin puting beliung ini sobat pintar itu biasanya ditandai dengan ketika malam hari itu suhunya sangat pengap, rasanya pengap. Lalu di hari berikutnya jam 10 itu biasanya muncul angin cumulonimbus abu-abu. Lama-kelamaan angin cumulonimbus abu-abu ini berubah menjadi, maksud saya awan cumulonimbus ini berubah menjadi awan yang sangat gelap dan sangat hitam gitu ya. Lalu berikutnya terjadilah dahan-dahan yang bergerak dengan sangat kencang, tiupan angin yang kencang, dan bisa disertai dengan halilintar nih sobat pintar. Jadi sangat cukup berbahaya apabila kita tidak menyadari tanda-tanda terjadinya. Nah, di sini yang menjadi faktor-faktor cuaca yang mempengaruhi angin puting beliung terdapat pada poin 1, 2, 3, dan 5. Ini terdapat pada pilihan A nih sobat pintar. Jadi begitu sobat pintar. Cukup mudah kan? Sobat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, hari ini kita akan membahas fenomena unik yang terjadi di Selat Madura. Hal ini bisa diamati melalui jembatan Suramadu nih sobat pintar. Jadi beberapa orang yang melewati jembatan Suramadu bisa melihat peristiwa unik ini.
Kira-kira peristiwa unik apakah itu? Yuk kita tonton di video berikut ini. Oke nih Sobat Pintar, jadi fenomena unik yang terjadi di Selat Madura itu biasanya disebut dengan fenomena halocline. Jadi apa sih yang dimaksud dengan halocline? Halocline itu merupakan zona vertikal di dalam laut di mana kadar garamnya berubah secara cepat sesuai dengan kedalaman. Perubahan kadar garam ini Sobat Pintar itu bisa mempengaruhi kepadatan dari air. Sehingga zona ini berfungsi sebagai dinding pemisah antara air asin dan juga air tawar. Air asin memiliki kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan air tawar, sehingga berat jenis air asin ini lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Karena itu wajar saja apabila air tawar berada di atas air asin, sehingga terbentuklah halocline yang berfungsi sebagai pemisah di antara dua jenis air ini. Jadi nih Sobat Pintar, peristiwa halocline itu tadi dipengaruhi oleh kadar garam atau biasanya disebut dengan salinitas. Yang dimaksud dengan salinitas adalah kandungan garam setiap gram dalam 1 kg air laut di mana iodin dan bromin digantikan nilainya oleh klorin. Semua karbonat diubah menjadi oksida dan semua bahan organik teroksidasi dengan sempurna. Dalam pola distribusi salinitas secara horizontal, salinitas tertinggi itu terletak di antara 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Kemudian menurun di lintang tinggi dan juga khatulistiwa. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut nih Sobat Pintar. Sebaran salinitas itu Sobat Pintar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu misalnya saja seperti pola sirkulasi, penguapan atau evaporasi, presipitasi atau hujan, dan juga sungai atau runoff yang berada di sekitarnya. Nah oke nih Sobat Pintar, jadi kenapa peristiwa halocline itu tadi bisa terjadi di Selat Madura? Hal ini terjadi karena perbedaannya densitas atau kerapatan jenis dan juga kadar garam atau salinitas yang terdapat di Selat Madura nih Sobat Pintar. Kemunculan halocline di Selat Madura ini Sobat Pintar itu diakibatkan karena pertemuan air tawar dan juga air laut, di mana wilayah Selat Madura ini merupakan muara dari Sungai Kalimas dan juga sungai-sungai kecil lainnya yang membawa sedimentasi sehingga sangat mempengaruhi perubahan warna nih Sobat Pintar. Selain terjadi di Selat Madura, fenomena ini juga terjadi di Selat Gibraltar nih Sobat Pintar. Jadi, Selat Gibraltar ini merupakan selat yang memisahkan antara dua benua, yaitu benua Afrika dan juga benua Eropa, di mana terdapat di antara dua negara, yaitu negara Maroko dan juga negara Spanyol. Arus Selat Gibraltar ini memang sangat besar di bagian bawahnya nih Sobat Pintar. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu, kerapatan jenis dan juga kadar garam nih Sobat Pintar. Sehingga di wilayah Laut Tengah itu kerapatan jenis dan kadar garamnya lebih tinggi dibandingkan dengan Samudra Atlantik. Maka dari itu terjadilah suatu dinding pemisah di antara kedua dari laut tersebut. Batas laut ini terlihat sangat jelas nih Sobat Pintar. Di Samudra Atlantik terlihat berwarna biru cerah, sedangkan di Laut Tengah berwarna biru tetapi lebih gelap. Nah Sobat Pintar, di sini kita akan membahas tentang dampak iklim terhadap pertanian di Indonesia. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Dampak perubahan iklim pada bidang pertanian amatlah kompleks dan bervariasi terhadap wilayah dan tingkat perubahan iklim. Khusus di wilayah Indonesia, dampak yang paling sering dirasakan adalah Nah Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal kali ini yang ditanyakan jelas-jelas tentang dampak perubahan iklim pada bidang pertanian. Yang sering dirasakan petani di Indonesia terhadap perubahan iklim adalah tentang curah hujan nih Sobat Pintar. Jadi curah hujan di Indonesia ini berkaitan dengan karakteristik iklim di Indonesia
terhadap fenomena yang terjadi di lautan, yaitu misalnya saja fenomena El Nino dan La Nina. Apa sih itu fenomena El Nino dan La Nina? Yuk saya catatkan dulu ya di sini. Jadi di sini ada El Nino. El Nino ini merupakan anomali memanasnya temperatur permukaan laut di lautan Pasifik. Ekuator bagian tengah dan timur yang berdampak pada cuaca dan iklim global. Jadi kalau di Indonesia ini dampaknya adalah kekeringan. Sedangkan untuk fenomena La Nina ini merupakan kebalikan dari fenomena El Nino nih Sobat Pintar. Jadi kalau La Nina ini anomali mendinginnya temperatur permukaan laut di Samudra Pasifik. Ekuator. Lalu dampaknya kalau bagi wilayah Indonesia itu adalah biasanya sering terjadi hujan. Biasanya sering juga terjadi banjir nih Sobat Pintar. Nah, oke. Jadi jelas-jelas ya yang mempengaruhi pertanian, perubahan iklim itu adalah perubahan curah hujan. Oke. Itu nih Sobat Pintar. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, Sobat Pintar, pada soal kali ini kita akan membahas tentang angin muson. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Wilayah Indonesia yang mengalami musim penghujan sesuai arah angin pada bulan Oktober sampai April pada peta di Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama ya Sobat Pintar. Jadi, untuk soal ini itu merupakan angin musim penghujan ya. Angin musim penghujan. Yang perlu Sobat Pintar ketahui terlebih dahulu, angin musim atau angin muson itu merupakan angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali secara bergantian ya. Jadi di Indonesia itu terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ini diakibatkan dengan adanya angin muson. Kalau angin yang menyebabkan musim penghujan ini merupakan angin muson barat. Angin muson barat.
di mana angin muson barat ini terjadinya karena ketika waktu bulan Oktober hingga April ini matahari berada di belahan bumi selatan. Jadi wilayah benua Asia itu menjadi tekanannya lebih tinggi daripada wilayah benua Australia. Nah, sobat pintar, kan masih ingat kan keterkaitan antara ketika suhu suatu wilayah itu tinggi, maka tekanannya rendah. Nah, jadi ketika matahari berada di belahan bumi selatan di wilayah benua Australia, maka suhunya tinggi. Sehingga wilayah Australia itu tekanannya rendah. Sehingga dari wilayah Asia yang memiliki tekanan yang tinggi, itu angin bergerak. Karena angin bergerak dari wilayah Asia yang melewati Kepulauan Indonesia dan melewati juga Samudra Pasifik yang luas dan membawa uap air yang banyak, maka terjadilah musim hujan di Indonesia. Dan di sini musim hujan ini paling lebat atau sering terjadi di wilayah, yaitu wilayah di sini nih sobat pintar. Di mana arah angin ini dapat, yaitu di sini nih, wilayah Sumatera, sebagian wilayah Sumatera. Selain itu juga wilayah Kalimantan juga, ini wilayah Kalimantan. Lalu selain itu adalah wilayah Sulawesi Utara nih sobat pintar di sini. Lalu sebagian wilayah Pulau Jawa. Nah, oke. Jadi untuk pilihan jawaban ini yang tepat adalah pilihan A, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana nih sobat pintar? Cukup mudah kan untuk dimengerti? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke nih sobat pintar, di sini kita masih akan membahas tentang musim. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang musim penghujan, di soal kali ini kita akan membahas tentang musim kemarau. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Musim kemarau yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kekurangan air di beberapa wilayah Indonesia. Fenomena tersebut terjadi karena pengaruh Nah, sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal ini, itu masih membahas tentang musim kemarau. Ini nih. Musim kemarau. Jadi, angin muson itu kalau yang membahas tentang musim kemarau adalah angin muson timur. Sini, muson timur. Di mana terjadinya adalah ketika pada bulan April hingga Oktober. Pada bulan ini matahari berada di wilayah belahan bumi utara, sehingga wilayah Asia suhunya lebih tinggi daripada wilayah benua Australia. Maka dari itu tekanan wilayah benua Australia lebih tinggi daripada tekanan wilayah benua Asia. Tertiuplah angin dari benua Australia menuju benua Asia yang melewati Kepulauan Indonesia. Karena angin yang tertiup itu membawa sedikit uap air, maka terjadilah musim kemarau di Indonesia. Tapi selain terjadi musim kemarau, ada juga nih beberapa wilayah yang masih terdapat musim penghujan. Misalnya saja seperti di sekitar Sulawesi Tenggara. Selain itu Maluku,
dan juga Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau dari pertanyaan ini, fenomena tersebut terjadi karena pengaruh. Nah, kalau untuk A, adanya angin fon yang bersifat panas, ini kurang tepat. Karena angin fon ini termasuk angin lokal. Dan yang B, dominasi iklim tropik Indonesia yang selalu panas. Ini juga kurang tepat. Yang C, letak geologi Indonesia yang rawan terhadap gempa bumi. Ini tidak ada keterkaitan. Lalu yang D, adanya angin laut yang bersifat kering. Angin laut ini termasuk angin lokal juga. Jadi yang E, adanya tiupan angin muson timur. Ini jawaban yang paling tepat nih Sobat Pintar. Oke, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan memasuki soal di mana kalian harus menghitung. Ini soal tentang iklim Schmidt-Ferguson. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Kota A memiliki bulan kering selama 5 bulan dan jumlah bulan basahnya selama 6 bulan. Menurut Schmidt-Ferguson, tipe iklim kota A adalah Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Jadi di sini ini tentang iklim menurut Schmidt-Ferguson, di mana iklim ini yang menjadi patokannya adalah jumlah bulan basah dan juga jumlah bulan kering. Rumusnya adalah seperti ini nih Sobat Pintar. Rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Nah, di sini kita hitung langsung aja. Rata-rata bulan kering di sini diketahui 5. Dan rata-rata bulan basahnya 6. Jadi 5/6 kita kalikan 100%. 5/6 ini 0,833 dikalikan 100% sama dengan 83,3%. Nah, setelah kita menghitung ini nih Sobat Pintar, kita harus mengetahui kategori iklim menurut Schmidt-Ferguson. Oke, di sini saya tulisin tipe, nilai Q dalam persen, lalu di sini kategori. Nah, untuk tipe iklim A, ini nilai Q-nya antara lebih dari 0 tapi kurang dari 14,3. Kategorinya sangat basah. Lalu untuk tipe iklim B, ini Q-nya lebih dari 14,3 tetapi kurang dari 33,3. Ini termasuk kategori iklim basah. Dan untuk tipe C, Q-nya lebih dari 33,3 tetapi Q-nya kurang dari 60. Ini termasuk iklim dengan kategori agak basah. Nah, selanjutnya untuk D, Q-nya lebih dari 60 tetapi kurang dari 100.
Ini termasuk ke dalam kategori sedang. Untuk tipe ABCDE, ini nilai Q-nya lebih dari 100 tetapi kurang dari 167. Ini termasuk ke dalam kategori agak kering. Lalu untuk tipe iklim yang F, ini nilai Q-nya lebih dari 167 tetapi kurang dari 300. Ini termasuk ke dalam kategori kering. Dan G, ini nilai Q-nya lebih dari 300 tetapi kurang dari 700. Ini termasuk ke dalam kategori sangat kering. Dan berikutnya untuk tipe yang H, ini Q-nya lebih dari 700. Ini termasuk ke dalam kategori ekstrim kering. Nah, tadi hasil hitungan kita di sini adalah 83,3%. Ini termasuk ke dalam iklim yang mana sih? Ini ya, pada tipe D. Berarti ini termasuk tipenya D, kategorinya sedang. Nah, berarti terdapat pada pilihan B nih Sobat Pintar. Bagaimana? Cukup mudah kan? Sobat Pintar, itu tadi pembahasan kisi-kisi ujian nasional geografi kita tentang atmosfer. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan ataupun kesulitan, silahkan komen di bawah ini ya Sobat Pintar. Oke, jangan lupa kalian harus banyak latihan mengerjakan soal supaya kalian lebih mudah dalam menaklukkan soal ujian geografi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang